Halo Bor, balik lagi di Narasi Merah. Narasi mengulas seputar sejarah. Ketupat merupakan simbol istimewa masyarakat Melayu di Nusantara yang selalu dihidangkan pada waktu yang istimewa pula Bor. Misalnya ketika menyambut Hari Raya Idul Fitri atau Idul Adha. Namun tahukah kalian di balik nikmatnya hidangan ketupat yang merupakan simbol kemenangan di momen Idul Fitri ini menyisakan kisah tragis bagi masyarakat Sambas di Kalimantan Barat pada tahun 1999. Mari kita bahas Bor. Manusia sudah kembali ke fitrahnya, suci, bersih, tanpa noda dan dosa setelah sebulan berpuasa. Kemenangan dalam mempertahankan spiritual keagamaan seperti Idul Fitri kiranya patut dihormati dan dirayakan. Namun tak disangka di balik perayaan tersebut malah terjadi tragedi kemanusiaan pada hari yang fitri, suci dan bersih itu. Hari itu, di saat umat Islam saling bermaaf-maafan satu dengan yang lainnya, berkunjung ke rumah-rumah untuk menjalin silaturahmi dan bersuka cita, malah dinodai oleh satu tragedi yang sangat memilukan sekaligus memalukan Bor. Sangat disesalkan dan disayangkan, kehangatan, keteduhan, dan kegembiraan hari suci yang sedang dinikmati oleh masyarakat Parit Setia Jawai Sambas dan masyarakat Islam pada umumnya berubah menjadi ketakutan. Kedukaan yang mendalam dengan datangnya sekelompok warga suku Madura dari Kampung Rambayan. Kelompok itu menggunakan kendaraan 3 buah pick-up dan diiringi oleh puluhan sepeda motor. Perlu diketahui bahwa Kampung Rambayan ini dihuni oleh sebagian dari warga Madura, sehingga kepala desanya sendiri pun adalah warga dari suku Madura. Sepanjang jalan mereka meneriakkan kalimat takbir, seperti layaknya perang melawan musuh Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW. Hingga masyarakat sekitar jalan yang mereka lewati dibuat heran, kaget, dan penuh tanda tanya. Kala itu jumlah mereka diperkirakan sebanyak 100 orang. Masing-masing dari mereka memegang berbagai jenis senjata tajam seperti parang, pedang, celurit, serta senjata tajam lainnya yang sangat mengerikan. Warga setempat yang pada awalnya mendengar sebaran isu bahwa akan ada penyerangan menganggap mustahil menjadi terkejut dan panik. Karena kejadian tersebut, masing-masing dari masyarakat pribumi berlarian kocar-kacir menyelamatkan diri karena merasa percuma saja jika dilawan tanpa ada persiapan dan kemampuan. Suasana pun menjadi mencekam serta penuh ketakutan kala itu. Ibu-ibu histeris mencari anak-anaknya yang sedang bermain dengan teman sebayanya. Rumah-rumah juga kios ditutup berharap tidak menjadi sasaran serangan. Sementara anak laki-laki mempersiapkan diri untuk menjaga anggota keluarga masing-masing dari kemungkinan penyerangan. Dari beberapa sumber, semula diketahui bahwa akan menemui kepala desa Parit Setia guna menyelesaikan masalah perselisihan antara warga Parit Setia dan warga Rambayan beberapa minggu lalu sebelum hari penyerangan itu. Menurut Haji Madia, hal itu dilakukan hanya sekedar taktik belaka. Sebagian dari mereka memang bertemu kepala desa, namun sebagian yang lainnya mencari Pak Ayub yang dianggap merupakan orang yang bertanggung jawab atas penganiayaan warga Madura Rambayan. Sementara beberapa dari kelompok tersebut bergerombol ke tengah pasar Parit Setia. Pada saat itu, pasar Parit Setia benar-benar mereka kuasai. Padahal di pasar Parit itu ada banyak aparat keamanan. Tetapi karena jumlah mereka sangatlah banyak, para aparat dibuat tak berdaya dihalau oleh puluhan warga Madura. Di tengah pasar Parit Setia, mereka langsung menyerang Mahli yang sedang berada di dekat jembatan pasar waktu itu. Sempat terjadi adu mulut antara kelompok warga Madura dengan Mahli. Ketegangan pun tidak dapat dihindari, hingga Mahli dikejar dan dikeroyok oleh puluhan warga Madura. Mahli sempat melakukan perlawanan kala itu. Namun karena hanya seorang diri melawan puluhan orang yang bersenjata tajam, akhirnya Mahli tewas ditikam serta dibacok dengan mengenaskan. Mahli gugur dalam posisi terlungkup kala itu.
Melihat perkelahian yang tidak seimbang itu, warga Melayu semakin ketakutan dan marah. Sebagian warga Melayu ada yang sempat membantu, akan tetapi mereka tetap kalah dan lari ke ladang-ladang serta ke rumah penduduk sekitar hingga ke desa Pelimpaan dalam keadaan luka-luka. Warga setempat merawat mereka yang terluka. Wasli adalah korban kedua yang saat itu mencoba lari karena ketakutan dan berusaha menyelamatkan diri. Akan tetapi, karena terpojok dan terkepung, akhirnya dia melakukan perlawanan hanya dengan sepotong kayu. Namun akhirnya Wasli pun tumbang dan sempat lari ke pasar ikan dalam keadaan luka parah. Perut tercabik, bahkan tangannya hampir putus. Wasli pun gugur sebagai syuhada menyusul sahabatnya yaitu Mahli. Sementara itu, di rumah Ayub juga didatangi oleh beberapa warga Madura. Namun yang pada awalnya ingin menanyakan dan menyelesaikan kasus pemukulan atas warga Madura itu tiba-tiba berubah menjadi gaduh setelah sekelompok warga Madura lainnya datang dan langsung menyerang. Sempat terjadi perlawanan antara Bapak Ayub dan anaknya melawan puluhan warga Madura yang dilengkapi senjata tajam. Ayub dan anaknya yang memang tidak menggunakan senjata karena tidak menyangka akan sampai sebrutal itu. Pertarungan itu menyebabkan anak Ayub terluka di bagian kepala hingga ia berlari untuk menyelamatkan diri. Sementara Ayub sendiri yang kala itu juga ikut melarikan diri terus dikejar dan jatuh tepat di samping rumahnya. Pak Ayub pun meninggal seketika dalam keadaan mengerikan dan mengenaskan setelah ditikam, dibacok dan ditebas menggunakan parang, celurit dan tombak. Tanpa ada rasa kemanusiaan sedikit pun dari warga Madura. Pak Ayub gugur sebagai syuhada menyusul kedua temannya Mahli dan Wasli. Di tengah perkelahian yang sedang berlangsung, warga Parit Setia mencoba meminta bantuan tambahan kekuatan dengan memanggil orang-orang yang dianggap jago dan memiliki ilmu kebal di desa tetangga seperti desa Pelimpaan. Di antara yang sempat datang adalah Pak Pani atau Ngah Pani yang membawa sebatang kayu andalannya. Ngah Pani mengira orang-orang kuat dari desa Parit Setia juga datang untuk berkumpul melawan kekuatan dari warga Madura itu. Akan tetapi apa yang terjadi sungguh di luar dugaannya. Karena sudah terlanjur datang dan berhadapan dengan warga Madura, Ngah Pani mencoba melawan seorang diri. Namun usahanya sia-sia. Ngah Pani yang terpojok pun kemudian dikejar dan lari ke lapangan sepak bola yang penuh semak. Kembali terjadi pertempuran yang sungguh di luar dugaan. Satu melawan puluhan warga dari Madura. Kekuatan dan kekebalan Ngah Pani benar-benar teruji. Akan tetapi karena kelelahan dan tidak mungkin terus-terusan melawan, akhirnya Ngah Pani menyerah hingga melarikan diri dan beruntungnya ia ditolong oleh beberapa warga Melayu. Meski kalah, serangan Ngah Pani itu membuat beberapa dari warga Madura juga terluka parah. Karena dirasa cukup melihat beberapa warga Melayu yang berjatuhan bahkan sampai menewaskan 3 orang, serta sudah puas melampiaskan kemarahannya, warga Madura pun pulang ke desanya. Tanpa ada rasa menyesal dan bersalah, mereka berteriak sambil mengangkat senjata sembari berlalu pergi dan kembali ke kampung Rambayan. Di sepanjang jalan pulang menuju kampungnya, warga Madura meneriakan yel-yel Madura menang, Melayu kalah, Melayu kerupuk 3-0 dan sebagainya. Penyerangan dan perkelahian yang terjadi cukup singkat, hanya dalam tempo 15 menit Parit Setia seolah dibanjiri oleh darah. Setelah kejadian itu, suasana di kampung Parit Setia dan di desa lainnya di kecamatan Jawai menjadi hening, mencekam dan dihantui rasa cemas, takut, berbaur dengan rasa marah dan benci yang mendalam. Kecamatan Jawai seakan berkabung, tidak ada aktivitas dan keramaian pada malam hari Lebaran. Desa Parit Setia dan sekitarnya pun seolah-olah menjadi desa mati yang tak berpenghuni. Peristiwa Parit Setia menjadi objek dan bahan perbincangan oleh seluruh warga Melayu yang berkunjung untuk berlebaran kala itu. Sementara jenazah korban yang gugur pada hari suci itu dikumpulkan di teras masjid Parit Setia.
Keesokan harinya, tanggal 20 Januari tahun 1999, tepat pukul 9, jenazah Ayub, Mahli, dan Wasli disolatkan dan dikuburkan oleh ratusan warga Parit, Satya, dan warga sekitarnya. Hampir 1 bulan setelah kejadian berdarah itu, masyarakat dari luar Jawa datang silih berganti sekedar untuk berziarah ke makam para korban. Mulai dari masyarakat biasa hingga pejabat pemerintahan baik daerah maupun pusat. Perundingan antara warga Madura dan Melayu yang difasilitasi oleh pemerintahan kecamatan dan kabupaten senantiasa diupayakan. Namun perjanjian damai dirusak kembali oleh warga Madura. Setelah pecah peristiwa di Desa Pusaka Tebas, kejadian itu seakan membangkitkan keberanian warga Melayu. Warga Melayu Jawa yang semula diam dan takut kini beralih menjadi garang, bengis, serta bersemangat. Bersatunya antar warga Melayu juga didorong oleh kunjungan Raja Sambas ke setiap kecamatan. Setelah kehadiran Raja Sambas, warga Melayu seolah-olah memperoleh kekuatan dan energi baru. Tanpa ada yang memberi komando atau menjadi panglima perang, mereka bangkit bersama. Hanya satu yang mereka lawan, yaitu sikap dan tabiat warga Madura yang mengakibatkan gugurnya orang Melayu Jawai pada saat Idul Fitri yang lalu. Pada saat itulah warga Melayu bersiap-siap untuk membalas dendam terhadap warga Madura. Dalam tempo 1 bulan sebelum pecah perang terbuka, orang Melayu Sambas secara diam-diam menggalang kekuatan konsolidasi antar warga Melayu yang kian meningkat, termasuk dengan Dayak Subah dan daerah lainnya yang berdekatan dengan Sambas. Keterlibatan Dayak kala itu hanya sebatas memberikan dorongan moral dan magis seperti memberi ilmu kebal dan ilmu tahan dalam perjalanan jauh. Nah, itulah sekilas tentang sejarah Pilu Tugu Ketupat Berdarah Sambas Bor. Bagaimana menurut kalian soal kejadian tersebut? Silahkan tulis di kolom komentar.